Baik, kita akan lanjut ke part kedua, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam bersama istrinya melihat ada api di sebuah lembah, ya. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, engkau tunggu di sini dulu ya. Aku ingin pergi ke api tersebut, barangkali aku bisa membawa api tersebut untuk menghangatkanmu atau aku dapat petunjuk darinya." Akhirnya Nabi Musa pun sendiri pergi ke arah api tersebut. Dan ternyata adik-adik, tiba-tiba ada suara, "Wahai Musa, kemarilah." Ada suara yang memanggil Nabi Musa. Dan ternyata itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ingin langsung berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa diajarkan beberapa hal. Dan diantaranya ketika Nabi Musa menghampiri api tersebut, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, "Fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Lepaskanlah sendalmu wahai Musa, sesungguhnya engkau sedang berada di sebuah lembah yang suci bernama lembah Tua. Akhirnya Nabi Musa pun melepas sendalnya. Kemudian ia masuk. Akhirnya ia berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini tidak dijelaskan apakah wujud Allah atau hanya suaranya Allah. Ya, jadi kita harus meyakini bahwasanya Nabi Musa langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhirnya Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Ini adalah asoya, ini adalah kayu yang biasanya aku untuk menggembala kambing." Jadi para nabi dan rasul itu pernah menggembala kambing. Nah, jadi Nabi Musa juga pernah menggembala kambing. Nabi Muhammad juga pernah menggembala kambing beserta nabi-nabi yang lain. Ini kata Nabi Musa, "Tongkat ini untukku berdiri, untuk memapahku berdiri, atau juga untuk merontokkan dedaunan agar daun-daun tersebut nanti dimakan kambing-kambingku, atau juga untuk menggembala kambing dan lain-lain." Jadi ini tongkatnya banyak manfaat untuk Nabi Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu." Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, wush, tiba-tiba tongkat tersebut berubah menjadi ular yang besar. Nabi Musa langsung lari kabur ke belakang. Bukan mundur, tetapi langsung kabur ke belakang. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hai Musa, janganlah kabur ke belakang. Janganlah engkau menoleh ke belakang. Kemarilah. Peganglah kembali tongkatmu dan kami akan mengembalikan bentuknya semula." Akhirnya Nabi Musa pun memegangnya dan ternyata benar. Berubah menjadi tongkatnya yang semula. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, taruhlah tanganmu di ketiakmu." Setelah ditaruh seperti ini, lalu Nabi Musa membukanya, tangannya bercahaya adik-adik, Masya Allah ya. Ada yang mengatakan ketika tangannya ditaruh sini, dan ada juga yang mengatakan ketika tangannya ditaruh di ketiaknya. Dan ketika sudah ditaruh di ketiaknya, tangannya berubah menjadi bercahaya, Masya Allah. Selanjutnya, jadi sudah terkumpul dua mukjizat untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Fir'aun. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dia sudah seenak-enaknya, semaunya dia sendiri, udah ngaku-ngaku Tuhan dan lain-lain. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, "Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Ya Allah, lapangkanlah dadaku, permudahlah urusanku, lepaskanlah ikatan yang ada pada lidahku agar mereka paham ucapanku. Jadi Nabi Musa ini lidahnya keluh, sulit untuk berkata-kata, sulit untuk mengucapkan kalimat-kalimat agar orang-orang faham. Maka dari itu Nabi Musa berdoa seperti itu. Kemudian
Nabi Musa meminta kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah saudaraku yaitu Harun sebagai sahabatku dalam berdakwah ini." Akhirnya Harun pun dijadikan seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menemani perjalanan Nabi Musa untuk bertemu kepada Fir'aun. Dan adik-adik, Masya Allah, ketika akhirnya Nabi Musa sudah memiliki mukjizat, ya, lalu ditemani oleh Harun, mereka bertemu dengan Fir'aun. Ketika bertemu dengan Fir'aun, Nabi Musa mengatakan, "Wahai Fir'aun, sembahlah Allah, bertaubatlah, berimanlah engkau, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, sesungguhnya aku adalah Rasulullah." Lalu kata Fir'aun apa adik-adik? Dia mengembalikan kata-katanya. "Hei Musa, emangnya ente siapa? Ente gak inget dulu waktu kecil? Dulu waktu kecil ente tuh yang ngasuh kita sampai besar. Terus ente berani-beraninya ngebunuh salah satu di antara suku kami. Dan sekarang ente kabur. Giliran datang malah bilang, aku disuruh beriman kepada Allah dan mengakui engkau sebagai Rasulnya." Nabi Musa pun menjawab, "Kalau kamu waktu itu gak memerintahkan para prajurit untuk membunuh bayi laki-laki, niscaya aku gak akan hidup di istanamu. Kan waktu itu kamu nyuruh prajurit untuk membunuh bayi laki-laki. Maka dari itu ibuku diperintahkan oleh Allah untuk menaruhku di keranjang. Dan akhirnya aku terbawa aliran sungai sampai kepada istrimu. Dan aku dibesarkan di istana bersamamu." Fir'aun mengelak-mengelak terus. Akhirnya sampai suatu ketika Nabi Musa ditantang oleh Fir'aun bahwasanya Musa ini adalah seorang penyihir. Nabi Musa ditantang oleh Fir'aun, "Hei Musa, besok kami akan kumpulkan para tentara kami. Ya, ketika di hari perayaannya orang-orang Mesir, maka kami akan kumpulkan bersama para penyihir-penyihir yang lain. Aku akan mengutus para penyihir-penyihir yang jago untuk mengalahkan sihirmu." Jadi Nabi Musa difitnah. Nabi Musa dibilang bahwasanya Nabi Musa ini adalah penyihir, padahal bukan. Ya, Nabi Musa ini memiliki mukjizat dan bukan sihir. Kemudian didatangkanlah ketika sudah berkumpul semuanya, jumlahnya penyihirnya ratusan, ya, banyak sekali. Sehingga jumlah penyihir tersebut, mereka mengatakan kepada Fir'aun, "Hei Fir'aun, kalau kita bisa ngalahin Musa, gimana nih? Kalau kita bisa ngalahin Musa, apakah engkau akan memberikan kepada kami hartamu? Apakah kami akan dimuliakan di sisimu?" Lalu kata Fir'aun, "Ya, dan kalian akan menjadi orang-orang terdekatku. Kalian akan menjadi menteri-menteriku." Kemudian akhirnya terjadilah duel, pertarungan antara Nabi Musa dengan para penyihir. Nabi Musa mempersiapkan dirinya dengan tongkatnya. Kemudian para penyihir menampakkan tali-tali, melemparkan tali-tali dan kayu-kayunya. Brum! Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Seketika itu para penyihir melemparkan tali-tali dan tongkatnya. Semua mata yang melihat tali-tali dan tongkat-tongkat itu berubah menjadi ular. Karena apa? Karena jin yang bersekutu dengan para penyihir ini membuat mata-mata manusia yang melihat tali tersebut berubah menjadi ular. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat yang aneh-aneh, itu gara-gara ada jin. Sama seperti para penyihir ini. Para penyihir ini menyihir semua mata manusia sehingga seolah-olah ketika penyihir melempar tali atau penyihir melempar tongkat, itu berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya. Dum! Dan ternyata tongkat tersebut berubah menjadi ular yang besar dan memakan tali-tali tongkat-tongkat itu. Wah, para penyihir langsung kaget. Wah, ini bukan sihir. Ini bukan sihir. Itu tongkat tadi beneran berubah jadi ular. Akhirnya mereka mengatakan, "Amanna bi rabbil alamin." Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhannya Nabi Musa. Siapa Tuhannya Nabi Musa?
Allah Subhanahu wa taala. Lalu Firaun marah. Ya, udah dibayar buat ngalahin Musa, malah ternyata ikut-ikutan beriman kepada Nabi Musa. Lalu Firaun mengatakan kepada para penyihirnya, ya kan ini kan disaksiin banyak orang. Oh, ini emang si Musa ini penyihir paling hebat, ini gurunya para penyihir yang ini nih. Ini pasti udah sekongkol. Jadi penyihir-penyihir yang kecil ini pura-pura kalah. Ya, jadi Firaun ini nggak mau ngalah. Dibilangnya penyihir ini mereka sudah berteman dengan Nabi Musa untuk menjatuhkan Firaun. Hai prajurit, bunuhlah para penyihir ini. Potonglah tangan mereka, potonglah kaki mereka secara bersilang. Yaitu misalnya tangan kanannya dipotong, lalu kaki kirinya dipotong. Jadi yang ada tinggal tangan kiri dan kaki kanan. Lalu saliblah mereka, karena mereka sudah menyembah Tuhannya Musa. Akhirnya apa kata para penyihirnya? Kami lebih baik seperti itu. Karena selama ini ilmu yang kami pelajari telah keliru, dan kami telah melihat sebenar-benarnya mukjizat, sebenar-benarnya petunjuk, dan kami lebih memilih mati mulia dalam keadaan hanya menyembah kepada Allah Tuhan semesta alam. Akhirnya mereka, para penyihir ini yang udah bertahun-tahun belajar sihir, berteman dengan jin jahat, kemudian di akhir hayatnya mereka memeluk agama Islam dan mati, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah adik-adik. Kemudian makin lama Firaun ini makin jengkel sama Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa dilepaskan. Wah, Nabi Musa nggak dibunuh, ya. Nabi Musa dilepaskan. Sampai akhirnya Allah turunkan azab kepada suku Kipti dan kerajaan Mesir, tapi tidak kepada Bani Israel. Suku Bani Israel ini aman. Yang pertama, Allah turunkan hujan. Pertama Allah turunkan kemarau, maaf ya. Allah turunkan kemarau. Panas lama banget. Tumbuhan gak ada yang bisa tumbuh karena udah kekeringan. Firaun tahu kalau ini adalah perbuatan Tuhannya Nabi Musa. Lalu akhirnya apa? Firaun mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, berdoalah kepada Allah agar menghilangkan musibah ini. Kalau engkau menghilangkan musibah ini, kalau engkau berdoa kepada Allah, maka kami akan beriman kepadamu." Kemudian akhirnya kemaraunya hilang. Tapi ternyata mereka tetap gak beriman. Suku Kipti dan Firaun tetap gak beriman. Akhirnya Allah turunkan lagi azab. Allah turunkan hujan yang lebat. Lalu suku Kipti mengeluh lagi. Wahai Musa, bilanglah kepada Tuhanmu agar hujan ini berhenti. Sampai-sampai rumah mereka kebanjiran. Gak berhenti-berhenti hujannya. Ya, mereka mengira, wah alhamdulillah udah gak ada kemarau, udah gak ada musim kering. Giliran dihujanin, mereka sampai kebanjiran. Lalu suku Kipti ini mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau misalnya engkau berdoa kepada Tuhanmu, maka kami akan beriman kepadamu, maka kami akan memeluk agamamu. Akhirnya Nabi Musa berdoa, ya Allah, angkatlah musibah hujan ini. Tapi ternyata suku Kipti dan Firaun tidak beriman. Kemudian Allah turunkan lagi tanaman-tanaman hijau-hijau, ya. Biasanya kan kalau misalnya habis turun hujan akan muncul tanaman-tanaman. Nah, tanaman-tanaman ini, wah, orang-orang suku Kipti merasa bangga. Wah, akhirnya ada tanaman bisa kita makan dan lain-lain. Tapi ternyata tidak, adik-adik. Ketika sudah mulai tanamannya tumbuh besar dan sudah siap dipanen, sudah siap dimakan, Allah turunkan musibah lagi berupa banyak belalang. Belalang datang dan memakan hasil panen makanan tersebut. Dimakan semuanya, habis semuanya. Akhirnya suku Kipti ini mengatakan kepada Musa, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu agar Tuhanmu menghilangkan belalang ini, ya. Belalang jadinya makan, belalangnya banyak banget. Ya, saking banyaknya itu sampai-sampai di rumah-rumah ada belalang.
Saking banyaknya mereka risih terhadap belalang. Akhirnya suku Kipti bilang kepada Musa, Musa, kalau engkau berdoa kepada Tuhanmu, maka kami akan beriman. Akhirnya Nabi Musa berdoa lagi, ya Allah, angkatlah wabah belalang ini. Dan akhirnya belalangnya tersebut hilang. Tapi ternyata lagi-lagi suku Kipti gak tepat janji dan gak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah turunkan lagi azab. Masya Allah, bertubi-tubi Allah turunkan lagi azab, yaitu berupa banyak sekali kodok-kodok. Ya, kodok-kodok itu banyak bertebaran di mana-mana. Sampai-sampai orang-orang itu takut untuk berbicara. Takutnya kalau lagi mangap, kodoknya loncat gitu ya. Saking banyaknya di mana-mana ada kodok. Suku Kipti mengeluh lagi kepada Musa, wahai Musa, lepaskanlah azab ini, mintalah kepada Tuhanmu dan kami akan berjanji beriman kepada Tuhanmu. Masya Allah, udah berkali-kali berjanji-janji doang, tapi tidak jadi beriman. Nabi Musa dengan sabarnya sambil berdoa lagi pada Allah, ya Allah, angkatlah musibah ini. Suku Kipti beriman tidak? Tidak lagi. Akhirnya Allah turunkan lagi musibah. Berupa kutu. Kutunya ini kutu apa ya? Kutu bau banget gitu ya. Jadi kutunya ini seperti wabah di mana-mana di sekitar rumah. Mau tidur ada kutu, mau di kamar ada kutu, di mana-mana ada kutu. Akhirnya suku Kipti bersama Firaun ini udah mulai gelisah. Aduh, ini musibah mulu, ya. Akhirnya mereka berdoa, mereka meminta lagi kepada Nabi Musa, wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu biar diangkat nih musibah, kami akan beriman. Dan terus aja seperti itu. Akhirnya diangkat azab, mereka nggak beriman juga. Kemudian akhirnya setelah selesai kutu-kutu itu ya, tadi udah banyak banget ya musibah yang Allah turunkan biar mereka itu beriman kepada Allah. Tapi ternyata mereka nggak beriman dan Allah turunkan lagi musibah. Musibah yang terakhir ini Allah jadikan setiap air yang berada di daerah suku Kipti itu menjadi darah. Di sumur lagi narik air, darah. Di sungai menjadi air, darah. Di mana-mana kamar mandi ada air, darah. Mereka jadi gelisah. Tapi di daerahnya suku Bani Israel itu enggak jadi darah. Makanya suku Kipti ada beberapa yang mereka ngambil air dari suku Bani Israel. Pas giliran dibawa ke suku Kipti, ternyata air tersebut yang tadinya bening berubah jadi darah. Mereka makin gelisah lagi. Ya. Akhirnya mereka meminta lagi kepada Nabi Musa, wahai Musa, berdoalah kepada Allah, berdoalah kepada Tuhanmu, kami akan beriman. Dan terus aja seperti itu. Sampai akhirnya Fir'aun ya ingin memburu para Bani Israel. Ingin membunuh para Bani Israel. Ya. Akhirnya Nabi Musa bersama Bani Israel sudah tahu bahwasanya mereka akan dibunuh, mereka akan diburu. Akhirnya Nabi Musa bersama Bani Israel mengatakan, Nabi Musa, mari kita pindah bersama-sama. Bersama Nabi Harun juga. Akhirnya mereka pergi di malam hari, ya. Pergi di pagi hari, kemudian Fir'aun baru sadar kalau ternyata Bani Israel sudah pergi. Akhirnya Fir'aun mengajak seluruh orang-orangnya, seluruh prajuritnya, seluruh rakyatnya untuk bersama-sama membunuh kelompoknya Nabi Musa atau Bani Israel. Mereka berpakaian lengkap. Mereka ada yang naik kuda, ada yang naik unta. Sedangkan Bani Israel ini adalah kalangan orang-orang miskin. Maka dari itu ada yang nenek-nenek, ada yang sudah tua dan lain-lain. Ya wajar saja akhirnya apa? Suku Kipti bersama Fir'aun bisa mengejar kelompoknya Nabi Musa. Dan ternyata di hadapan kelompoknya Nabi Musa itu terdapat lautan yang sangat luas. Lalu para Bani Israel mengatakan, wahai Musa, gimana ini? Di depan udah ada sungai yang luas, kita gak bisa nyebrang. Tapi kalau nengok ke belakang, loh itu ada kaum Fir'aun udah berhasil mengepung kita. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, pukullah tongkatmu ke dalam air lautan tersebut. Sebenarnya Nabi Musa gak perlu pakai tongkatnya untuk mengetuk ke air, juga Allah bisa aja ngebelah air tersebut. Tetapi Allah ingin memberikan
mukjizat kepada Nabi Musa. Biar orang-orang di sekitarnya itu percaya bahwasanya Nabi Musa ini benar-benar Rasul. Akhirnya Nabi Musa mengayunkan tongkatnya ke lautan, langsung terbelah lautan tersebut dan menjadi ada jalan-jalan. Jadi ada 12 lautan yang terbelah, ya. Jadi ada lautan terbelah, namun ada 12 jalan, ada 12 pintu. Nah, suku Bani Israel ini terbagi menjadi 12 kelompok. Jadi masing-masing itu masuk ke pintu-pintu, masuk ke pintunya masing-masing, ya. Lautan terbelah menjadi 12. Terdapat 12 pintu, kemudian masing-masing suku memasuki air-air lautan masing-masing. Kemudian mereka mengira, wah, jangan-jangan itu orang sebelah udah ada yang tenggelam. Dan ternyata tidak. Allah menjadikan air laut tersebut bisa buat ngintip, ya. Jadi mereka bersama-sama 12 kelompok ini bisa saling ngelihat ke kanan dan ke kiri walaupun sebelahnya itu ada tembok air, ya. Wah, itu dia, oh dia masih selamat. Oh dia masih selamat. Terus kita kabur. Dan akhirnya sampai mereka semua berhasil ke daratan, ya. Mereka berhasil sampai ke daratan. Kemudian Nabi Musa disuruh tahan oleh Allah. Wahai Nabi Musa, jangan dipukul dulu tongkatnya ke laut, ya. Sampai akhirnya apa? Fir'aun sudah berada di ujung dari lautan, ya. Lalu Fir'aun bilang, hei para pengikutku, lihat, air ini terbelah untuk menyambutku. Jadi air ini bisa terbelah. Padahal mah itu karena mukjizatnya Nabi Musa, ya. Fir'aun malah bangga-bangga, lautan ini terbelah karena kekuatanku, ya. Maka dari itu ayo kita kejar mereka. Ternyata ketika bala tentaranya Fir'aun masuk, para rakyatnya Fir'aun masuk semuanya, sudah masuk, Nabi Musa pukulkan kembali tongkatnya ke lautan. Ketika semuanya sudah masuk, air laut yang 12 tadi terbelah menjadi 12 pintu langsung tertutup kembali. Dan semuanya berakhir meninggal. Ketika itu Fir'aun udah hampir taubat, sudah yakin aku beriman kepada Allah, ya. Sudah yakin bahwasanya wah ini Tuhan benar-benar Tuhan, Tuhannya Nabi Musa ini benar-benar harus aku sembah, aku harus beriman, ya. Akhirnya apa? Ketika Fir'aun ingin mengucapkan la ilaha illallah agar mendapatkan ampunan dari Allah, ya, di sana terdapat sosok malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngeliat Fir'aun. Wah, Fir'aun mau komat kamit, mau ngomong la ilaha illallah. Malaikat Jibril tahu kalau misalnya sampai Fir'aun ini mengucapin la ilaha illallah, Allah pasti akan kabulkan. Allah pasti akan ampuni dosanya. Maka dari itu malaikat Jibril gak mau sampai Fir'aun ini mengucapin la ilaha illallah. Beliau mengambil pasir, langsung disumpelkan ke dalam mulutnya Fir'aun. Jadinya Fir'aun gak bisa mengucapin la ilaha illallah. Udah gak bisa ngomong, ya. Bayangin, malaikat Jibril aja saking keselnya sama Fir'aun yang udah ngaku-ngaku sebagai Tuhan, itu sampai gak rela kalau Fir'aun ini dapat ampunan dari Allah. Nah, di sini kita bisa ambil faidah bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, bahkan sekalipun ke orang yang jahat, bahkan sekalipun ke orang yang pernah mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya apa adik-adik? Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Dan kemudian Bani Israel bertanya-tanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, itu kayaknya Fir'aun belum mati deh. Siapa tahu dia mungkin lagi udah selamat, akhirnya dia pergi. Kayaknya Fir'aun belum mati deh. Kemudian Allah jadikan mayat Fir'aun mengambang dan selamat. Kemudian disaksikan para Bani Israel. Oh enggak, udah mati, ya. Jadi diantara sebab Fir'aun itu diselamatkan jasadnya, mayatnya, itu karena Bani Israel semuanya pada pengen tahu, itu belum mati deh, kayaknya belum mati. Dan ternyata Fir'aun sudah mati dengan berpakaian lengkap, berpakaian seperti seorang raja. Nah adik-adik, Masya Allah, demikian kisah yang cukup panjang, ya.
Jadi ketika Fir'aun mengajak seluruh para rakyatnya, para prajuritnya yang ada di Mesir untuk mengejar para Bani Israel, itu sampai-sampai Mesir itu kosong. Mesir itu nggak ada penghuninya. Dan nanti akan dilanjutkan dan akan diisi oleh selanjutnya itu Bani Israel dari kalangan Nabi Sulaiman, ya. Masya Allah. Jadi nanti Mesir yang kosong itu akan diisi oleh Bani Israel dari kalangan Nabi Sulaiman alaihi salam. Demikian adik-adik apa yang bisa Kak Agung sampaikan, cerita yang cukup panjang dan Masya Allah. Semoga apa yang Kak Agung sampaikan ini bermanfaat ya adik-adik ya. Jadi dalam kisah ini kita nggak boleh sombong, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita bukan siapa-siapa. Walaupun kita nggak pernah sakit misalnya ya, jangan sombong. Kalau Allah sudah munculkan nasihat, ya kalau Allah sudah berikan orang lain untuk menasihati kita biar kita nggak berlaku jahat, maka kita dengarkan nasihatnya. Kalau orang tua lagi nasihatin buat kebaikan kita, kita dengarkan nasihatnya. Jangan malah kayak Fir'aun. Fir'aun dinasihatin oleh Nabi Musa, bodo amat, kamu ini penyihir, kamu ini penyihir. Ya, akhirnya terjadilah duel antara Nabi Musa dengan para penyihir. Dan begitulah. Jadi kebanyakan dari kisah ini menyatakan bahwasanya janganlah kita sombong. Janganlah kita sombong. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.